sarapan di sini? Udah sarapan. Oke, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa namanya? Nama saya Sabrina Sari. Oke, izin memperkenalkan diri, saya Novita Adelia di sini sebagai konselor. Ya. Oke, di sini saya ngejelasin sedikit ya. Jadi konseling itu pemberian bantuan konselor kepada klien untuk memenuhi atau mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Di sini kita menggunakan konseling realita dengan teknik WDEP, yaitu serangkai teknik, metode, dan instrumen yang bertujuan untuk membantu beralih dari perilaku yang tidak efektif menuju perilaku yang efektif, dari pikiran yang tidak rasional dan menjadi rasional. Nah, terus di sini sesi konseling ini tuh berjalan waktu sampai 20-30 menit ya Sabrina. Apakah Sabrina paham? Sudah paham. Oke, jadi apa sih yang membawa Sabrina ke sini? Sebenarnya saya punya masalah itu Kak, kayak dulu tuh kayak pernah dibully gitu Kak. Dibulinya non verbal atau verbal, kayak diejek-ejek secara perkataan atau Cuma secara perkataan doang sih, cuman kayak membuat diri saya itu kalau apa-apa itu ngerasanya kayak rendah diri gitu, lebih rendah. Itu jadi cuman kayak fisiknya aja gitu, di kata-katain gitu ya? Apa sih, omongan aja gitu. Oke. Fisik. Kalau boleh tahu itu terjadi sejak kapan gitu? Kalau terjadinya sih sebenarnya udah lama, tapi terbayang-bayang aja gitu Kak. Jadi itu berlanjut sampai sekarang gitu? Kalau misalkan kayak lebih rendah dirinya tuh ya berlanjut sampai sekarang sih sebenarnya. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang mereka ejek-ejekin gitu ke kamu? Yang diajakin tuh ya itu kayak body shaming gitu Kak. Jadi saya sebenarnya sudah tahu gitu, tapi mereka tuh kayak nyebut itu aja gitu. Itu kejadiannya pas sekolah atau gimana? Iya udah sekolah sih, pas teman-teman sekelas gitu lah. Ada teman kelas, ada teman angkatan gitu lah. Itu pas kamu diejek-ejek atau dibully gitu, ada nggak sih pernah gitu ngadu atau ngomong ke guru BK di sekolah gitu? Belum pernah sih, karena pasti kan mereka juga mikirin kayak hal sepele gitu kan, apalagi cuma kayak omongan, pasti mereka ngomongnya ini bercanda gitu. Berarti pas kamu lagi ngalamin hal kayak gitu tuh ini ya, nggak ada yang tahu sama sekali gitu, kamu mendem sendiri gitu? Iya, ketika saya gitu ya mendem sendiri aja sih, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kamu sebelumnya ada nggak sih orang yang biasanya buat tempat curhat kamu gitu? Apa emang kamu apa-apa mendem sendiri? Kalau tempat curhat ya sebenarnya ya ada, cuman kayak hal ini saya ngerasa kayak hal ini ya udahlah biar lewat aja gitu. Ya, jadi kamu kayak apa mendem sendiri gitu? Iya, mendem sendiri gitu aja. Jadi setelah ini apa yang kamu inginkan gitu, yang pengen kamu lakuin gitu? Kalau yang diinginkan sih ya saya pengennya mereka itu ya jangan ngomongin hal yang gitu kayak misalkan saya ya tubuhnya besar, ya emang saya udah tahu gitu kalau tubuh saya besar, tapi ya jangan ngomong seperti itu gitu, apalagi sampai diejek-ejek jadi bahan-bahan ejek-ejekan gitu. Iya sih gitu, jadi saya nggak mau mereka ngomong seperti itu aja. Terus kalau misalnya teman-teman kamu atau kamu terulang lagi tuh ada di posisi ini, apa yang bakal kamu lakuin? Kalau terulang ya mungkin saya kayaknya sih ya bakal balas juga gitu, karena mereka juga nggak seperfect itu gitu, tapi ngapain gitu ngejek-ngejek gitu. Saya juga nggak ngelakuin hal yang buruk ke mereka, tapi mereka ngelakuin hal yang buruk ke saya gitu. Maksudnya kayak apa gitu, pengen juga ngelakuin hal buruk kepada mereka gitu. Kalau misalnya kamu balas dendam atau ngelakuin hal yang sama kayak mereka bakal berhenti buat ngebully kamu gitu atau gimana? Saya juga belum
tahu juga nih, tapi kemungkinan besar kayaknya mereka juga malah bakal nambah gitu sih, nambah ngomongin lah gitu. Oke, kan kamu udah tahu nih kalau misalnya kamu ngebales atau ngelakuin hal yang sama kayak mereka, pasti mereka bakal lebih parah ya, mungkin apa sih namanya, ngelakuin hal yang sama kayak kamu lagi gitu. Ya mungkin dari keluarga mereka juga nggak diajarin gitu, kayak mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus diomongin atau yang enggak. Kalau dari keluarga kamu sendiri gimana, diajarin di dalam hal berbicara, berperilaku gitu? Kalau dari keluarga sendiri termasuk yang sangat-sangat diajarkan buat nggak ngomong kasar, kayak hal apa sih yang membuat orang sakit hati, atau hal apa sih yang nggak boleh diomongin sama orang itu. Jadi ya keluarga saya benar-benar kayak ngajarin kalau ini nggak boleh diomongin ke orang-orang lain gitu. Kalau ini boleh diomongin ke teman kamu, tapi nggak boleh diomongin ke kayak guru atau orang-orang yang lebih dewasa, kalau lebih tua gitu guru. Jadi ya benar-benar diajarin, tapi kayak itulah mereka nya gitu. Ya itu mungkin dari pihak mereka tuh nggak dikasih bimbingan, atau emang kurang lah gitu dapat pendidikan dari orang tuanya, maka jadi mereka tuh nggak tahu mana yang harus diomongin, harus berperilaku gimana gitu. Tadi kan Sabrina bilang itu terjadi saat pas Sabrina masih sekolah ya kan. Nah, sekarang Sabrina udah kuliah atau gimana? Ya udah kuliah sih. Oke, apa di lingkungan kuliah Sabrina sekarang mengalami hal tersebut ya? Enggak sih, nggak ngalamin hal itu pas zaman sekolah aja. Oke, jadi aman ya. Iya. Oke, terus kan tadi kamu udah tahu nih kalau misalnya kalau kamu balas dendam atau melakukan hal yang sama kayak mereka tuh, pasti mereka bakal mungkin bisa lebih ngeladenin kamu gitu, karena mereka mungkin makin panas gitu ya. Karena yang biasanya kamu diem aja, ini jadi kamu berani ngelawan gitu. Terus sekarang kamu masih ada niatan buat balas dendam gitu ke mereka? Kalau sekarang pas setelah sesi ini kayaknya nggak ada niatan buat balas dendam sih, karena kan pendidikan mereka juga ya berbeda dengan saya, jadi saya memahami hal itu gitu. Ya, jadi kan di sini kamu udah tahu ya kalau mereka itu kurang lah gitu diawasin sama orang tuanya gitu. Terus kamu masih ngerasa kalau diri kami tuh merasa rendah diri gitu? Enggak sih Kak, maksudnya ya kalau dibalik lagi sebenarnya ya meruginya juga ke saya gitu, kalau misalkan masih tetap mengingat hal itu gitu kan. Mereka juga ngelakuin itu mungkin udah lupa juga gitu kan, tapi saya masih ngerasa rendah diri gitu. Sebenarnya harusnya jangan gitu. Ya, terus apa sih yang kamu lakuin gitu setelah sesi konseling ini kalau boleh tahu? Ya saya lebih percaya diri lagi, nggak merendahin diri lagi, terus nggak ngedengerin omongan-omongan masa-masa mereka yang ngejekin gitulah pas sekolah gitu, karena itu juga udah lama juga, tapi mungkin karena emang saya juga belum pernah kayak cerita gini, jadinya ngerasanya tetap ngerana diri aja gitu, apa yang mereka omongin itu tetap kerasa aja. Tapi setelah sesi ini saya jadi ngerasa ya itu hal yang nggak harus dipikirkan gitu, nggak harus membuat saya rendah diri. Nah, betul. Jadi itu omongan orang tuh jangan ngebuat sampai merasa rendah diri gitu, karena kan di sini juga mereka tuh bisa dibilang kurang lah ya dampingannya dari orang tua, jadi jangan sampai tindakan mereka tuh malah ngebuat diri kamu itu rendah diri gitu. Iya. Oke, apa ada yang masih ingin Sabrina ceritain? Udah sih Kak. Oke, apa kita perlu membuat sesi pertemuan buat selanjutnya? Mungkin perlu Kak. Oke, kalau boleh tahu Sabrina bisanya kapan nih? Bisa minggu depan juga Kak. Oke, jadi minggu depan ya. Iya. Jadi karena mungkin udah nggak ada yang diceritain lagi, jadi sesi konseling ini kita tutup ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.